Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 9 semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu sifat-sifat atau karakteristik daripada kerajinan bahan keras. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah sampai pada prinsip-prinsip kerajinan bahan keras dan jenis-jenis bahan keras. Nah, sekarang dari jenis-jenis bahan keras tersebut, kita akan membahas atau mempelajari mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari masing-masing bahan keras tersebut. Nah, seperti misalnya kayu. Kayu merupakan salah satu bahan yang berasal dari alam yang digunakan oleh para pengrajin sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Nah, bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik daripada kayu tersebut? Bisa anak-anak lihat, ini salah satu contoh bentuk hasil kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin yang berasal dari Kintamani, karena ini ibu beli dulu di Kintamani. Salah satu ciri atau sifat daripada kayu itu adalah kalau kita raba dia tidak akan lembek, berarti cirinya adalah keras. Kemudian dia mempunyai serat-serat, mempunyai tekstur atau serat-serat yang sangat bagus sekali, sehingga kayu sampai hari ini masih digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Banyak sekali di sini sudah ibu berikan contoh-contohnya. Ada patung, sudah itu ada mangkok yang terbuat bukan dari kayu tetapi ini juga bahan keras. Sudah itu ada bawang, ini pengiris bawang. Sudah itu yang tidak kalah penting, ini ada talenan yang mempunyai tekstur yang teksturnya bagus sekali. Tuh, ini jenis kayunya, ini adalah jenis kayu mahoni. Nah, ini beberapa kerajinan yang terbuat dari kayu. Selain itu dia kuat, tidak mudah berubah bentuk. Sudah itu dia mempunyai lingkaran tahun, di mana lingkaran tahun ini bisa menunjukkan berapa umur daripada kayu tersebut. Nah, itu sifat-sifat daripada kayu. Kemudian yang kedua itu adalah bambu. Banyak bambu yang digunakan untuk membuat sebuah kerajinan seperti yang sudah ibu ini contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari bambu. Bambu ini disebut juga dengan eyur. Kalau di Makassar itu disebut dengan bolu. Bulo, maksudnya bulo. Sudah itu disebut juga dengan buluh bambunya. Tuh. Di mana bambu ini mempunyai rongga, rongganya itu bisa sampai 1 cm sampai 20 cm. Bambu bisa digunakan dipotong secara langsung, seperti misalnya kita membuat tiang rumah itu berarti dipotong utuh. Bisa juga dibuat sayatan-sayatan seperti misalnya hasil kerajinan ini, dibuat sayatan-sayatan untuk diolah. Nah, sudah itu dapat dibuat untuk wadah. Dilihat dari segi nilai yang terdapat atau yang terkandung pada wadah ini, nilai fungsinya, itu berarti nilai fungsional, dia berfungsi sebagai wadah. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian tekstur batangnya halus, tanpa diamplas pun tuh dia akan halus. Tuh. Kalau bambu ini misalnya kita sayat dari yang tidak berwarna, ini akan lebih murah. Nilai jualnya, ini nilai ekonomisnya ini akan lebih murah dibandingkan dengan yang ada warnanya atau corak-corak yang lainnya. Nah, itu untuk kerajinan atau bahan-bahan yang terbuat dari bambu. Bagaimana cara pengolahannya, bahan dan alat yang digunakan, nanti kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Kemudian bahan yang ketiga adalah rotan. Ini adalah salah satu contoh daripada bahan keras yang ketiga, rotan.
Rotan itu adalah tanaman yang menjalar, panjangnya bisa mencapai 10 meter, bisa bertambah panjang lagi. Kemudian itu memiliki rongga juga sama seperti bambu. Kalau kita menggunakan rotan ini bisa digunakan bagian dalamnya, berarti dia tidak berongga. Isi namanya itu bisa dibuat dengan bisa dibuat tali. Tuh kalau yang berongga ini tuh bisa dibuat langsung seperti ini misalnya. Tuh. Sudah itu tekstur batangnya juga halus sama seperti bambu. Dapat dipotong sama juga, bisa dipotong utuh, juga bisa dipotong membentuk sayatan-sayatan. Tergantung dari kebutuhan pengrajinnya, apa yang mau diproduksi, apa yang mau dibuat. Karena salah satu prinsipnya itu seorang pengrajin itu harus memperhatikan aspek yang namanya perancangan. Bahan itu mau dirancang seperti apa? Ini ada faktor-faktornya seperti misalnya teknis pembuatannya, sudah itu ekonominya bagaimana, itu tergantung dari pengrajin bahan kerajinan keras tersebut. Itu yang termasuk ke dalam prinsip kerajinan bahan keras. Nah, itu 3 bahan alami yang bisa digunakan oleh pengrajin untuk membuat suatu produk kerajinan yang tergantung dari nilai-nilai yang mau dibuat. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan ini sengaja diolah oleh manusia, mengolah sesuatu itu bisa itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bahan buatan kaca. Kalau anak-anak lihat, ini adalah bahan keras yang terbuat dari kaca. Contohnya bisa. Sudah itu, ini juga adalah bahan dari kaca. Toplesnya ini bahan dari kaca. Kalau anak-anak lihat karakteristik atau ciri yang paling utama itu adalah dia transparan atau bening. Sudah itu ukurannya mulai dari 1 mm sampai 2 cm ketebalannya, tergantung dari apa yang mau dibuat oleh pengrajin kaca. Kaca dibuat bisa dibentuk pada saat kaca dalam keadaan panas. Kaca juga bisa dibuat dengan diisi seperti ini, bisa dibuat seni-seninya dengan menambahkan lukisan-lukisan bunga. Sudah itu ini bisa ditambah dengan menggunakan cat tertentu supaya dia mau melekat pada kaca, menggunakan cat-cat tertentu sehingga kelihatan lebih menarik dibandingkan kalau polos begini. Tapi ini sudah ada lukisan-lukisannya, sudah bisa dibikin lebih menarik lagi. Tuh, bahan yang atau kerajinan-kerajinan yang bisa dibuat dari bahan kaca itu banyak sekali anak-anak. Nah, itu untuk kaca. Kemudian bahan buatan yang kedua itu adalah logam. Logam ini mempunyai warna yang bermacam-macam. Ada yang warna perak, ada yang warna emas, ada yang warna kecoklatan, ada yang warnanya keabu-abuan, ada bahan logam dari aluminium. Itu yang paling banyak digunakan di dalam rumah tangga, itu ada contohnya pengorengan, panci, itu semuanya terbuat dari bahan logam yaitu aluminium. Nah, kalau ini salah satu contohnya ini adalah perak. Itu banyak yang bisa dibuat dengan menggunakan perak di bokoran kecil. Nanti cara pembuatannya bagaimana, ini ada nanti prosesnya seperti apa gitu. Nah, kemudian logam-logam yang lainnya, ini ada patung Singapura. Ini kalau kita lihat dari nilainya, nilai yang terkandung di sini itu selain dia mengandung nilai estetika juga mengandung nilai simbolik, informasi. Berarti ini lambang daripada negara Singapura. Nah, bisa dibuat seperti ini. Pengrajin itu sudah dia memperhatikan
prinsip-prinsip yang harus digunakan itu untuk logam. Selain itu ada juga yang ukurannya tipis. Logam itu kan ada berat, ada tipis. Kalau yang tipis atau ringan, nah seperti kaleng ini misalnya, nilai yang terkandung di sini itu good time. Good time itu berarti ada gambar-gambar rotinya. Berarti nilai informasi yang terkandung di sini itu adalah nilai makanan. Nah itu untuk logam. Nah itu ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh bahan alami seperti berulang kayu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bambu, berbeda dengan rotan, berbeda dengan kaca, berbeda dengan logam. Nah, itu tadi 3 bahan keras yang bisa digunakan oleh seorang pengrajin untuk membuat suatu karya atau produk yang berguna bagi kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan nilai keterampilan, anak-anak nanti membuat salah satu produk kerajinan yang terbuat dari alam, bisa kayu, bisa rotan, bisa bambu. Tetapi di sini Ibu juga mempunyai bahan kerajinan keras, bahan keras yang dibuat kerajinan yang tidak berasal yang yang selain yang sudah kita ketahui. Yaitu ini adalah batok kelapa. Batok kelapa ini kalau kita mencarinya mudah dan gampang anak-anak. Ini bisa dibuat mangkok yang dulu pada awalnya ini tidak berwarna hitam tetapi berwarna coklat karena sering Ibu gunakan untuk menyimpan minyak, nanti berubah dia menjadi hitam begini, halus, bagus. Ini juga terbuat dari batok kelapa. Cangkir-cangkir ini kalau dilihat dari segi keindahannya maka ini akan lebih mahal dibandingkan dengan ini yang tidak ada hiasan di pinggirnya. Ini juga sama-sama dari batok kelapa. Cara pembuatannya silahkan dicari di dalam Google. Itu bagaimana cara pembuatannya, gampang, hanya dengan menggunakan amplas. Sudah itu menggunakan alat-alat tertentu. Nanti kita akan pelajari di dalam proses pembuatannya. Nanti silahkan dipilih anak-anak mau buat apa. Kalau ini adalah yang sangat sederhana. Ini adalah kayu kalau bahasa Balinya panggal buaya, bisa dibuat patung burung hantu anak-anak. Ini dengan diukir sederhana begini, kelihatannya bagus sebagai interior rumah, sebagai hiasan tuh. Dan itu banyak lagi. Ini ada juga dari batok kelapa, ini juga banyak dari dari kayu yang dibuat tanggal, kalau hari ini tanggal 28, sudah itu bulan Juli. Ini sederhana pembuatannya tetapi maknanya boleh dikatakan bagus sekali. Nah, itu bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan bahan yang berasal dari alam dan maupun berasal dari sengaja dibuat oleh manusia seperti kaca dan logam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Nanti untuk tugas latihan soal-soalnya akan Ibu langsung kirim lewat Google Classroom dan tugasnya langsung Ibu kirim lewat Google Classroom pula. Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.